Saudara, itu tadi kita sudah mendengarkan pidato Presiden Prabowo Subianto terkait dengan RAPBN dan juga nota keuangan tahun 2026. Untuk membahas hal ini di studio Kompas TV telah hadir dua narasumber kita. Ada Wakil Menteri Keuangan Suhasil Nazara. Selamat sore. Sore. Terima kasih telah menyempatkan waktunya di Kompas TV. Dan tadi juga kita sudah berbincang lebih awal dengan Pak Raden Pardede, ekonom senior. Kita sudah mendengarkan apa yang pidato yang sudah dibacakan oleh Presiden Prabowo Subianto begitu. Anda melihatnya dengan RAPBN 2026 yang dibacakan oleh Presiden, sesungguhnya arah APBN 2026 ini fokusnya kemana? Jadi arah dari APBN 2026 ini adalah untuk menciptakan ketangguhan ekonomi kita, kemandirian ekonomi kita, dan kesejahteraan masyarakat. Tiga tema ini kita gabung, ya, kita ramu. APBN-nya harus bisa menjalankan seluruh program yang sudah dirumuskan, visi Bapak Presiden, dan juga seluruh program yang sudah dirumuskan. Lalu tapi APBN-nya tetap harus sehat. Oke. APBN-nya harus bisa menjalankan itu dan kemudian mendukung kemandirian, ketangguhan, dan kesejahteraan masyarakat tadi. Oke, APBN difokuskan pada 8 anggota prioritas. Ini program prioritas, ya. Program prioritas. Boleh di breakdown lagi detailnya seperti apa dan bagaimana pendanaannya atau pembiayaannya? Kalau 8 tadi ya kita udah dengarkan ya, 8 yang dari Presiden. Termasuk dalamnya adalah swasembada pangan, swasembada energi, perumahan kita, pertahanan semesta kita, hilirisasi dan investasi untuk perdagangan global kita, UMKM kita, dan beberapa yang lain lagi. Itu semua adalah turunan dari tadi, menciptakan kemandirian, ketangguhan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Bagaimana membiayainya? Cara kita bernegara, pembiayaannya adalah pertama, yang namanya APBN itu sumber penerimaannya, pendapatannya berasal dari penerimaan negara. Oke. Yang bayar pajak, yang bayar seluruh bea pabean, yang bayar seluruh cukai, yang bayar penerimaan negara bukan pajak. Itu penerimaan negara, pendapatan negara. Dan kemudian dengan penerimaan negara itulah yang kita gunakan untuk membiayai belanja-belanja. Jika ada defisit, dan tadi disampaikan oleh Bapak Presiden, defisit kita perkirakan 2,48% dari produk domestik bruto tahun 2026. Defisit ini kita lakukan pembiayaan. Penerbitan surat berharga negara, artinya kita mengelola utang dengan sangat hati-hati. Tadi Bapak Presiden juga menyampaikan perlunya pembiayaan yang inovatif, inovatif financing, dan pengelolaan utang yang prudent, berhati-hati, tapi terus dijaga pengelolaannya dengan inovatif financing. Perlu digarisbawahi itu seperti apa, Pak Suha? Inovatif financing itu jadi kalau bisa ya, kita nggak hanya berpikir kalau lagi mau ada pengeluaran tuh kita hanya berpikir belanja. Belanja. Bisa nggak kita gabung? Partisipasi dari masyarakat, partisipasi dari dunia usaha. Public-private partnership. Kerjasama pemerintah dan badan usaha. Blended finance dengan internasional. Jadi kita bisa menawarkan program-program tertentu, apalagi kalau sifatnya belanja modal, lalu kita undang supaya ikut berpartisipasi. Nanti APBN-nya masuk sekian persen, badan usaha masuk sekian persen, lalu kemudian dunia swasta masuk sekian persen, internasional masuk sekian persen. Apalagi sekarang kita punya Danantara, yang kemudian nanti akan menjadi pengelola investasi hilirisasi kita. Oke, masih terkait dengan fokus pada 8 agenda prioritas. Salah satunya terkait dengan makan bergizi gratis begitu. Kita tahu bahwa anggarannya itu sangat besar begitu. Ini kalau pertanyaannya terkait pos alokasi belanja, jenis belanja yang mana? Kita ketahui bahwa jenis belanja itu ada pegawai, barang. Apakah ini masuk ke belanja lainnya? Karena kalau saya lihat data dari 2004 ke 2025 ada peningkatan yang cukup signifikan, sekitar 2 kali lipat, 300 triliunan kalau tidak salah. Apakah MBG akan masuk ke sini, Koperasi Desa akan masuk ke sini, atau seperti apa? Beda-beda ya. Jadi yang makan bergizi gratis, Bapak Presiden telah mengalokasikan untuk tahun 2026 335 triliun rupiah. Itu adalah untuk membiayai pemberian makan bergizi gratis untuk anak sekolah, ibu hamil, dan beberapa kelompok lainnya sebanyak 82,9 juta penerima. Di tahun 2026. 2025 ini juga harusnya sudah 82,9. Tadi kan dilaporkan sudah 20 juta ya.
akan menuju 82,9. Jadi tahun depan itu ibaratnya full 1 tahun 82,9-nya. Nah, itu ada yang berupa pasti ada yang beli barang, dari dapur itu beli beras, beli bahan makanan, beli sayurnya, beli proteinnya, telur dan yang lain, dan daging dan yang macam-macam. Ada juga yang untuk biaya pegawainya, kan ada sejumlah pegawai yang harus dipekerjakan, sejumlah dapur mempekerjakan pegawai, berarti ada belanja pegawainya di situ. Kemudian ada juga nanti komponennya yang berupa belanja modal. Dapur kan kalau misalkan dapurnya adalah milik dari ini kan berarti kita bangun, ya ada belanja modalnya. Jadi kelompok belanjanya nanti bisa tersebar secara fungsi, ya ini ada istilahnya nih, fungsi pendidikan. Sebagian kalau untuk membiayai makan bergizi gratis di sekolah, ya masuk ke fungsi pendidikan. Jadi berarti tersebar, ya? Tersebar. Kalau nanti untuk ibu hamil, berarti masuk ke fungsi kesehatan. Gitu. Jadi nanti secara angka 335 triliun itu kita sebar gitu.